seorang sahabat Nabi Sayyidina Sa'labah radhiyallahu anhu. Oh, rasa malunya Masya Allah. Beliau tatkala suatu saat Pak Bu melewati gang, ya kalau kita bilang gang, sebuah rumah ada gang datang, itu Sayyidina Sa'labah melewati sebuah gang tersebut Pak. Suatu saat kalau beliau melewati sebuah gang, enggak sengaja beliau melihat bayangan. Beliau melihat sebuah bayangan, ya, bayangan seorang wanita. Bayangannya dua, bukan jasad aslinya. Hanya melihat sebuah bayangan bagian daripada auratnya seorang wanita. Masya Allah, Sayyidina Sa'labah cuma melihat bayangan doang Pak Bu, yang tadinya rajin hadir majlis dengan Rasulullah. Setiap Rasulullah majlis beliau duduk paling depan. Setiap Rasulullah ngadain pengajian pasti Sayyidina Sa'labah duduk paling depan. Setelah kejadian tersebut sampai sehari, 2 hari, 3 hari, kata Rasulullah, "Aina Sa'labah?" Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, "Ya Umar, aina Sa'labah? Wahai Umar, mana si Sa'labah? Kok udah lama enggak ikut ngaji? Ya, kok udah lama nih beliau enggak ikut duduk bersama kita, enggak kelihatan wajahnya." Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencari Sa'labah." Dicari Sa'labah oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, datang ke rumahnya, keluarganya ditanyakan, "Aina Sa'labah? Di mana Sa'labah?" Kata keluarganya, "Beliau sudah beberapa hari enggak pulang ke rumah," kata. Beberapa hari enggak pulang ke rumah. Sampai ada seorang mengatakan, "Saya sekali melihat Sa'labah naik ke atas gunung beliau. Di atas gunung ada goa, beliau masuk ke goa tersebut." Tatkala mendengar tersebut, Sayyidina Umar ibn Khattab naik ke atas, disamperin betul. Di dalam gua tersebut ada Sayyidina Sa'labah radhiyallahu an, udah beberapa hari, beberapa minggu bahkan dalam riwayat, berdiam di atas gua, enggak mau turun. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Sa'labah, ayo turun, Rasulullah mencari engkau." Kata Sayyidina Sa'labah, "La, aku enggak mau turun. Ya, aku malu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah, malu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Rasulullah oleh Sayyidina Umar, kata Rasulullah, "Kalau begitu aku yang ke atas, Sa'labah yang turun," kata. Malu kata Sayyidina Sa'labah, yang pada akhirnya Rasulullah naik ke atas gunung tersebut Pak Bu, nyamperin kepada Sayyidina Sa'labah. Datang Sayyidina Rasulullah naik ke atas, ketemu dengan Sa'labah, menunduk Sa'labah, menundukkan kepalanya, diangkat kepala Rasulullah, "Irfa ra'sak ya Sa'labah," angkat kepalamu, nunduk lagi, "Irfa ra'sak ya Sa'labah," angkat kepalamu, nunduk lagi, sampai 3 kali. Malu menatap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Malaka ya Sa'labah, ada apa dengan engkau wahai Sa'labah? Sampai segitu malunya engkau mengangkat wajahmu di hadapanku wahai Sa'labah." Apa kata Sa'labah? Kata Sa'labah, "Bu, ya Rasulullah, mata ini enggak pantas menatapmu lagi ya Rasulullah. Mata ini rasanya tidak pantas lagi melihat jasad sucimu ya Rasulullah. Karena mata ini sudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini sudah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksiat tersebut aku malu rasanya menatap wajahmu ya Rasulullah. Dengan maksiat tersebut rasanya malu mata ini memandang wajah sucimu ya Rasulullah." Nangis Sayyidina Sa'labah radhiyallahu an. Sebab apa Pak Bu? Sebab melihat bayangan doang. Malu menatap wajahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan badan sudah lemas, dalam keadaan demam yang begitu tinggi, enggak mau makan, enggak mau minum. Takut terhadap maksiat, dia malu terhadap maksiat yang dilakukan di hadapannya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa ke bawah Sayyidina Sa'labah Pak Bu, diantar ke rumah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, tapi takdir Allah, tidak bisa berpindah, tidak bisa dimundurkan. Ya, setelah Sayyidina Sa'labah turun dalam beberapa waktu, sehari 2 hari kemudian beliau meninggal dunia sebab daripada penyakitnya. Masya Allah. Apa yang terjadi hadirin hadirat rahimakumullah? Masya Allah, tatkala menguburkan Sayyidina Sa'labah Pak Bu, Rasulullah ikut ngangkat kerandanya, ngikut ngangkat kurung batangnya. Tahu kurung batang Bu?
Ya, keranda untuk membawa jenazah. Nah, itu kendaraan kita terakhir bareng-bareng tuh ntar. Kendaraan kita terakhir bareng-bareng semua naik gituan semua insyaallah. Ya Pak Bu ya, Masya Allah. Dibawa kerandanya oleh Rasulullah. Rasulullah tatkala bawa kerandanya Sayyidina Sa'labah, Bapak Ibu, Masya Allah, kaki beliau jinjit-jinjit. Tahu jinjit-jinjit? Jingkek-jingkek begitu ya. Kakinya jarinya yang tumit ngangkat ke atas, yang jarinya ke bawah. Jadi kayak orang kepenuhan jalannya. Seakan-akan itu jalan penuh. Seakan-akan itu jalan orang daripada ribuan orang, sehingga beliau jalan sampai jinjit-jinjit ngangkat daripada kerandanya Sa'labah. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku enggak pernah melihat kau ngangkat jenazah sampai jinjit-jinjit gitu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah?" Ya, kata Sayyidina Sa'labah terhadap Sayyidina Sa'labah, "Ada apa ya Rasul dengan Sa'labah?" Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, wahai Umar, Masya Allah, ya, yang ngangkat kerandanya Sa'labah dengan taubatnya Sa'labah, dengan rasa malunya Sa'labah, dengan tingginya rasa malu dia terhadap padahal maksiatnya, Masya Allah Pak Bu, ya, hanya sekedar lihat bayangan saja, tapi rasa malunya yang begitu tinggi kata Rasulullah, yang menyebabkan keranda Sa'labah itu diangkat oleh ribuan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Jadi